Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati, kami cintai para dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para dai, khususnya Sahibul Haul keluarga almarhum Habib Umar, yaitu Habib Zain Barakwan, Habib Muhammad Abdullah Barakwan, Habib Muhammad Barakwan, dan keluarga yang lain. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai birrul walidain. Amin. Amin. Allah dari kita semua. Amin. Amin. Yang kami hormati dan kami cintai para habaib yang lain, Habib Hasan Al-Munawar, Habib Zain Mahdali, dan para habaib yang sangat banyak sekali. Khususnya juga Habib Abdurrahman Al-Bukhari sebagai Ketua Rabithah Alawiyah dan Habib Ahmad Jamal Baraba sebagai Ketua MSTS, dan para habaib yang lain yang berkenan hadir pada siang sore ini, begitu juga para saudara-saudara kita semua, para undangan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat dan dikumpulkannya kita semua di kebun sorga. Yang kali ini kita memperingati haul kewafatan seorang dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus juga pewaris dakwah Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah seorang dai, seorang pengajar, seorang pimpinan majelis, dan seorang pejuang. Maka sungguh beruntung keberadaan kita di tempat majelis ini. Insya Allah mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan kita, khususnya sebagai birrul walidain kita kepada semua orang tua dan guru kita. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah taufik, iman Islam kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Amin. Allahumma amin. Para habaib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta para hadirin semuanya, mudah-mudahan kehadiran kita ini memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Alhamdulillah kita tadi sudah membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kegiatan yang sangat mulia. Kemudian ditambah pembacaan surat Yasin tahlil yang dihadiahkan kepada orang tua kita bersama, ya, khususnya yang kita haulin pada hari ini, yaitu Al-Fadil Al-Mukarram Al-Dalilullah Al-Habib Umar Barakwan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah akan diridhoinya. Begitu juga tanpa kita sadari, sebetulnya kita tadi juga telah dibacakan oleh Habib Abdullah khususan Fatihah kepada para almarhum yang disebutkan tadi, yang hampir semua habaib di Gondang Negeri Pagelaran, ayah-ayah kita semua, keluarga kita sudah dibacakan, disebutkan tadi. Begitu juga orang-orang tua kita yang hadir semuanya sudah dibacakan, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi semua sudah difatihai, yaitu ayah, orang tua, guru, dan semua yang hadir pada hari ini. Jadi ini pertama memang merupakan birrul walidain, suatu amalan khidmat kepada orang tua dari keluarga besar Habib Umar, tapi sekaligus khidmat kita kepada habaib, kepada para tokoh, para habaib, para dai yang ada di Gondang Gede di Pagelaran yang sudah meninggal. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat besar pahalanya.
Lagi kita sudah baca maulid, yasin, tahlil dan pengiriman Fatihah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada apa yang kita ingin. Alhamdulillah, 3-4 hari lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang mana kita sepantasnya memperingati dengan senang hati, menyambut dengan riang gembira, karena bulan ini yang akan datang ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang karena beliaulah kita mendapatkan hidayah, kita mengenal Allah, kita benar dalam bertauhid, kita benar dalam bersyariat, semuanya karena berkah diutusnya Nabi Muhammad SAW serta karena perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita semua berada pada kebaikan dan kebenaran. Maka kita wajib bersyukur atas keberadaan Nabi Muhammad SAW. Apalagi memang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi fadlika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad katakan, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan berkah anugerah Allah dan berkah rahmat Allah. Di sebagian tafsir disebutkan oleh para ulama al-mufassirin, para salaf, fadlullah adalah ilmu, sedangkan rahmatullah adalah Nabi Muhammad SAW. Wabidzalika, dengan ilmu dan dengan Nabi Muhammad SAW, falyafrahu, bergembira. Wahai umat muslim yang mukmin, bergembiralah atas ilmu syariat Islam yang telah kita peroleh, yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dengan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Rahmat yang paling besar menurut para ulama dan juga dari tafsir para sahabat. Rahmatullah yang paling agung adalah Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri yang menyatakan, yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Semesta alam ya, bukan hanya rahmat untuk orang muslim dan mukmin, tapi juga untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk para malaikat, bahkan untuk para hewan. Malaikat Jibril pernah ditanya, apa benar malaikat juga mendapatkan rahmat berkah dari Rasulullah SAW? Iya, saya mendapatkan rahmat, kehormatan yang sangat tinggi di antara para malaikat yang Allah agungkan, Allah muliakan saya ini karena saya selalu berdekatan dengan Muhammad karena menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat-malaikat siapa yang dekat dengan Muhammad, siapa yang berurusan dengan Muhammad, pasti diangkat derajatnya dan termasuk malaikat yang istimewa. Begitu juga para sahabatnya pasti termasuk manusia yang paling mulia dan paling dekat dengan Nabi Muhammad, yang disayangi oleh Nabi Muhammad. Mereka menyayangi Nabi Muhammad, disayangi oleh Nabi Muhammad, diperhatikan Nabi Muhammad. Mereka saling memandang, saling berjumpa, saling bercanda, makan bareng, berjuang bareng, jihad bareng, berdakwah bareng. Mereka yang paling mulia. Dan seterusnya siapapun apapun yang ada nisbat kepada Nabi Muhammad SAW pasti akan menjadi yang sangat mulia di muka bumi dan juga akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kalian wahai umat manusia mencintai Allah, ya kita mau jujur atau tidak jujur, kita harus, kalau ditanya apa kita cinta Allah, ya pasti cinta Allah. Cinta Allah itu suatu kewajiban. Cinta Allah suatu kewajiban. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ahibbullah,
Cintailah Allah. Kenapa? Karena nikmat-nikmatnya yang sangat besar diberikan kepada kita. Kita akan mencintai seseorang kalau orang itu banyak memberi sesuatu. Contoh, si Fulan. Kalau ditanya orang-orang kampung, kamu senang beras dia? Kenapa? Setiap bulan dia pasti ngasih beras 5 kilo. Siapa yang paling baik di kampung ini? Si Fulan. Kenapa? Setiap bulan dia ngasih uang 100.000. Pasti orang yang dermawan tadi yang sering memberikan. Kadang-kadang seorang anak menilai orang lain lebih baik daripada orang tuanya. Padahal nggak ada orang lebih baik dari orang tua. Gara-gara kadang-kadang anak-anak itu diperhatikan oleh orang lain, ditraktir, dikasih sesuatu, wah senang luar biasa. Sampai berani membangkang orang tuanya. Padahal orang tua mulai lahir siapa yang membiayai? Siapa yang merawatnya? Itulah manusia. Manusia akan sangat menghormati dan membanggakan orang yang memberi kebaikan, walaupun hanya beras 5 kilo 1 bulan, walaupun uang hanya 100.000 1 bulan. Tapi tidakkah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian itu miliaran? Bukankah kita semua bisa berbicara, bergerak, berjalan, berketik hanya karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah kita tidak diturunkan adab, tidak disiksa pada saat kita kemaksiatan yang setiap hari kita lakukan? Itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah berfirman, ahibbullah, cintai Allah. Karena apa? Karena nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi sudah kewajiban. Dan apa yang melahirkan, apa yang membuat kita terlahirkan dunia dengan keadaan sempurna, diberikan nikmat melalui segala macam cara, tapi rizki dan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita datang mencintai Allah? Ya tidak mungkin. Orang mukmin muslim pasti mencintai Allah di atas segala-galanya. Kita akan mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Kita akan mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada guru-guru kita dan kepada aktivitas mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada jiwa kita sendiri dan lebih cinta daripada harta benda dan anak-anak kita. Itulah keimanan yang sempurna. Kita kembali lagi. Kalau kita memang cinta kepada Allah, kita betul-betul bersyukur, kita sadar segala macam ini nikmat dari Allah, maka katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutin saya. Nabi Muhammad diberi hak oleh Allah SWT untuk mengatakan ikutin saya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalian akan dicintai Allah dan kalian akan diampuni dosa-dosa kalian. Tahukah kalian kalau dicintai Allah SWT, kalau ada orang mengamalkan kewajiban lengkap, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah, maka Allah akan mencintai. Ini hadis qudsi. Kalau sudah Allah mencintai, ini ada 2 hadis yang luar biasa. Pertama, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba itu, maka pendengarannya saya tidak yang mendengarkan, penglihatannya, tangannya, kakinya, semua saya melakukan. Ini yang namanya karomah. Ya. Tapi Habib Umar tidak disebutkan tadi itu, masya Allah. Ini karomah Habib Umar. Kita kumpul di sini karomah Habib Umar. Habib Umar punya anak-anak yang soleh-solehah, punya cucu yang soleh-solehah. Kebanyakan mereka suka berjuang, mereka berkhidmat kepada syariat dan kepada umat. Ini karomahnya beliau. Beliau berdakwah mulai sebelum kemerdekaan dan beliau kasih umur oleh Allah 100 lebih. Beliau wafat kalau bulan Hijriahnya 101 kalau nggak salah. Itu masya Allah, ini sudah sangat barokah. Dan orang yang sudah dicintai Allah, nanti dia bisa mendengar dari Allah, dia bisa kasar, dia bisa dengar omongan orang, dia bisa tahu, dia mau apa saja bisa. Itu termasuk orang cinta Allah. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, kalau sudah Allah cintai seseorang, maka Allah akan mengatakan kepada Nabi dan kepada malaikat Jibril, ketahuilah saya mencintai si fulan, maka cintailah. Maka malaikat Jibril akan mengatakan kepada semua malaikat, wahai para malaikat, cintailah si fulan, karena Allah mencintai fulan dan saya mencintai si fulan. Dan kalau sudah Allah mencintai, malaikat Jibril mencintai, semua malaikat mencintai, kurang apa? Maka muncullah para aulia yang ikhlas, yang berjuang, yang tak takut siapapun, karena mereka hanya tahu bahwa semua memberikan manfaat dan mudarat Allah SWT, dan mereka sudah dikasih ketenangan. Ya, semua para aulia Allah la yahzanun. Inna aulia Allah itu para wali Allah nggak sedih, nggak takut, nggak susah, karena hanya ada Allah. Jadi kita kembali lagi ke ayat inti yang saya sampaikan tadi. Jika kalian mencintai Allah, itu pasti ya,
maka kita ikuti Nabi Muhammad SAW karena itu perintah Allah. Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan, ingin karomah, ingin wali, ingin semua, pintunya hanya satu, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW, menjalankan sunnahnya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Yang jauh di atas itu tiru semua, senangi apa yang disenangi Nabi, lakukan apa yang dilakukan Nabi. Apa saja kita teliti satu persatu, semakin banyak sunnah yang kita ikuti, yang kita niru Nabi Muhammad, semakin tinggi derajat kita, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita akan dicinta Allah, kita diampuni dosa-dosa. Seberapa banyak dosa pun Allah akan ampuni, sehingga mendapatkan sahabat Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Muhammad. Tapi sekecil apapun kita ada kebencian, itu ya. Kalau mencintai seseorang pasti mencintai tingkah lakunya, mencintai keluarganya, mencintai apapun yang berhubungan dengan orang itu. Kita juga mencintai Nabi Muhammad pasti harus membela dan mencintai sunnahnya, syariatnya paling penting. Kemudian akan mencintai kerabatnya, keluarganya, ahli baitnya. Itu tidak mungkin tidak mencintai ahli bait. Itu jelas Al-Quran yang memerintahkan. Rasulullah waktu ditanya oleh para sahabat datang ingin membalas budi, yuk kita balas jasa Nabi. Iya, sepakat. Tapi mau ngasih apa? Masih puluh satu, masih juga. Ini ada. Yuk kita tanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perlu apa? Kita balas, kita kasih semua kebutuhan Nabi Muhammad sebagai tanda terima kasih. Beliau sudah mengenalkan Islam, iman kepada para sahabat, kepada umat. Maka datanglah beberapa perwakilan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terdiam. Turunlah ayat. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddah fil qurba. Katakan Muhammad kepada mereka, saya dakwah tidak minta upah, tapi ini Allah yang mewajibkan. Balasan kita apa? Mawaddah, kasih sayang, bukan cuma mahabbah. Mahabbah itu I love you, mahabbah ya. I like you, mahabbah. Saya suka kamu, saya cinta kamu, saya sayang. Ini mawaddah. Mawaddah itu kecintaan yang dari hati, yang penuh dengan perhatian, pengagungan, penghormatan. Itu mawaddah yang diminta oleh Allah. Katakan Muhammad, dan ketahuilah Nabi Muhammad bukan keluar dari hawa nafsu, semua itu dari wahyu dari Allah. Dan ini jelas ayat yang Allah mengatakan mawaddah, ya, kasih sayang kerabat Nabi. Sampai kapanpun itu kerabat Nabi tetap kerabat Nabi. Sedikit pun kebencian kepada mereka mati munafik, naudzubillah min dzalik. Kemudian para sahabatnya tentu karena Nabi mencintai para sahabat, Nabi banyak bersabda agar kita mencintai sahabat, mengikuti sahabat dan lain sebagainya, yang tidak perlu kita sampaikan bahwa waktunya sudah sangat lama kita kegiatan majelis ini ya. Intinya mari kita peringati bulan Rabiul Awal ini lebih meriah dari memperingati Agustus, lebih meriah dari memperingati segala macam. Jangan sampai kalah. Agustus dicek di segala macam kasih lampu. Rabiul Awal yang harus kita besarkan dengan Ramadan tentunya. Ramadan kasih lampu, ini Rabiul Awal juga kasih lampu. Cek mau apa? Bahkan kalau secara benar sejarah biografi para salaf itu justru mencet rumah itu memang menjelang Rabiul Awal. Ngasih riasan rumah atau apa segala beres-beres rumah itu mau masuk Rabiul Awal. Karena mereka semua ingin menyongsong kehadiran Nabi Muhammad SAW. Karena mereka akan mengadakan maulid-maulid di rumah-rumah mereka. Karena dengan mengadakan maulid akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Adakan maulid maupun tidak mengadakan maulid, datang atau tidak. Tapi kalau kita melakukan sesuatu sedikit apapun niatnya, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu pasti ada nilai yang sangat besar. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa kita ini segantung niat. Gak apa-apa orang gak tahu. Tapi malaikat yang bagian catat Raqib Atid itu sudah sangat tahu. Tidak gak pakai pengumuman Raqib Atid tahu dan Allah juga Maha tahu dan Nabi Muhammad juga tahu. Dan kalau para wali tahu, Nabi Muhammad itu rajanya wali. Kalau para wali, jangankan para wali, orang-orang ayah-ayah kita ini yang soleh, yang baik-baik, itu seminggu sekali mengunjungi rumahnya. Tuh apalagi para wali, apalagi Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang kita lakukan, beliau tahu. Yang kita berkhidmat ini, berkhidmat kepada syariat, berkhidmat kepada umat, sekecil apapun, nggak ada orang tahu pun
Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah sudah bersabda bahwa amalan umat ini sedang tu'adu alaiya, disampaikan, diberitahu, semua diberitahu nih umat yang di sana kemarin melakukan ini. Kalau yang baik-baik Nabi senang, alhamdulillah. Kalau ada yang tidak baik Nabi istighfar, alhamdulillah. Itu bagaimana perhatiannya? Dan semua itu disampaikan. Mana yang membuat beliau bangga, mana yang membuat beliau kecewa, semua disampaikan. Tapi karena beliau juga punya sifat Rahufur Rahim, yang mana Allah dikasih rahmat itu kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah tetap mendoakan. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang soleh bersama orang-orang soleh dengan menghadiri majelis semacam ini. Jadi hadir awal haji maulid itu paling besar manfaatnya, karena dengar biografi orang-orang itu jadi semangat berjuang juga, jadi ingin berjuang juga. Dan paling tidak walaupun kita diam dan tertidur, begitu rahmat turun semua mendapat rahmat. Amin. Begitu akan ditulis pahala semua dapat. Jangan khawatir, yang paling jauh dapat, yang tidur dapat, yang dengar, yang nggak dengar semuanya dapat. Amin. Yang penting dari rumah ke sini memang sudah niatnya benar, karena yang dicatat sesuai niatnya. Allah alam, tentunya ada khilaf dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.